keluarga besar yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan anak-anak kita. Dan dengan penuh syukur gereja menyambut dengan sukacita saudara-saudari dalam perayaan kasih ini. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadapnya dengan hati yang suci. Bapak Pastor yang kami hormati dan kasih, seluruh keluarga besar hendak menghantar anak-anak kami memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan gereja kita. Dengan ini saya mengucapkan selamat datang ke rumah Tuhan. Hari ini kalian datang dengan didampingi saksi dan keluarga untuk meresmikan ikatan perkawinan suci guna membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. Selaku pejabat gereja, dengan senang hati saya menyambut kedatangan kalian. Semoga Tuhan sumber cinta kasih sejati menerima dan merestui niat baik ini. Untuk itu, terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Selama-lamanya. Tuhan itu baik. Selama-lamanya.
selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan bahwa Tuhan itu selalu baik. Dan kebaikannya itu hari ini Dia tunjukkan kepada kita di dalam nada penuh syukur dan gembira bersama keempat pasang yang hari ini akan tampil di depan altar Tuhan untuk mengikrarkan janji setia mereka, membangun hidup bersama sebagai suami istri sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, minta maaf, permisi ya, Bapak. Ke depan. Sini. Seperti sini, menghadap ke sana, kita menghadap ke sana. Ya. Baik, bisa mundur sedikit kan? Mundur lagi. Mundur, ya, mundur. Iya. Baik, Bapak duduk ya. Baik, bagaimana perasaan ibu? Bisa mengerti? Rasa senang, rasa kecewa, rasa benci, rasa sakit hati, rasa tidak puas, atau apa perasaan yang sesungguhnya yang dialami ibu? Ya, silakan kita beri perhatian untuk mendengarkan ungkapan isi hati. Rasa apa? Baik dan senang. Bapak rasa baik, rasa senang. Senang. Oh, oke. Baik. Jadi ini perasaan sama. Dua pribadi yang berbeda tetapi memiliki satu perasaan yang sama pada hari ini, yakni rasa senang, rasa baik. Terima kasih. Silakan. Saya sungguh yakin bahwa rasa baik dan rasa senang yang dialami oleh Bapak Belardina Suarez, Belardino Suarez dan Luciana Suarez pasti juga ada di dalam hati perasaan kita masing-masing. Benarkah tidak? Benar. Kalau memang ada yang rasa kecewa, sakit hati, jangan datang di sini. Baik, kita kembali kepada bacaan-bacaan kita pada hari ini. Bacaan Injil tadi, penginjil Yohanes, dia menampilkan cerita yang sangat bagus dan menarik untuk peristiwa kita pada hari ini. Bahwa Tuhan pesta, dia buat pesta. Buat pesta, lalu dalam proses perjalanan pesta sedang berlangsung, mereka kehabisan anggur. Bisa kita membayangkan bagaimana kalau pesta sedang berjalan, orang masih banyak, lalu minuman habis. Pasti tuan pesta tidak mau tanggung malu. Ya, pasti tidak tahu tanggung malu. Pasti akan berusaha supaya tamu-tamu yang hadir itu sungguh-sungguh mengalami kepuasan. Dan peristiwa itu terjadi di Kana karena Yesus diundang juga dalam peristiwa pesta nikah itu di Kana. Ini pesta nikah dan keluarga Yesus juga diundang. Diundang baru bisa hadir. Tapi kita punya ini ada yang tidak diundang tapi hadir. Pesta-pesta itu. Dia tidak diundang, tetapi dia hadir lebih dulu di tenda. Benar atau tidak? Bukan pesta betul. Baik. Ketika Tuhan pesta kehabisan anggur, Maria secara spontan memiliki rasa kepedulian yang begitu tinggi. Dan dia menunjukkan rasa kepeduliannya itu dengan mendekati Yesus.
dia mengatakan mereka kehabisan anggur. Sebuah ungkapan perasaan yang tidak memaksa kehendak Yesus untuk harus melakukan atau untuk harus mengatasi situasi sulit yang dihadapi oleh Tuan Pesta. Tetapi pernyataan ungkapan isi hati dari Bunda Maria itu sendiri, seorang ibu hanya mau membiarkan supaya Yesus juga tahu bahwa sekarang Tuan Pesta sedang mengalami kesulitan, yakni kehabisan anggur. Ketika Maria mengatakan kepada Yesus bahwa mereka kehabisan anggur, apa yang dijawab oleh Yesus? Mau apakah daripadaku? Engkau ngomong begitu, habis saya membuat apa? Tidak lepas kan? Itu Tuan Pesta, mereka punya urusan, kau sibuk sekali. Kau juga Tuan Pesta. Kata kasarnya begitu. Kenapa kau sibuk dengan urusan mereka? Mereka yang pesta, engkau yang diundang sebagai tamu, datang sibuk lagi dengan urusan mereka. Tetapi di sini, Maria menampilkan diri sebagai seorang yang sungguh-sungguh punya kepedulian dengan situasi susah, situasi sulit yang dihadapi oleh Tuan Pesta itu sendiri. Dan bagaimana cara Maria meminta bantuan pertolongan kepada Yesus tanpa harus memaksa. Ingat, Maria sama sekali tidak memaksa Yesus. Kalau harus buat begini, harus buat begitu. Tidak. Sikap hidup iman yang ditampilkan oleh Maria dengan kepedulian yang begitu besar dalam mengatasi situasi sulit yang dihadapi oleh Tuan Pesta dalam peristiwa pernikahan di Kana, sesungguhnya menjadi contoh model untuk kehidupan keluarga kita masing-masing. Secara khusus berkenaan dengan peristiwa hari ini, keluarga-keluarga baru yang sebentar lagi akan membuat janji setia mereka harus sungguh-sungguh belajar dari sikap hidup iman Maria itu sendiri. Suami dan istri harus sama-sama memiliki rasa kepedulian satu sama lain. Persoalan, tantangan dan kesulitan yang dihadapi di dalam keluarga menjadi tantangan, persoalan dan kesulitan bersama. Dan justru dalam kebersamaan yang dihadapi itu kita bisa menemukan jalan keluar, jalan terakhir untuk mengatasinya. Kalau ada tantangan, ada persoalan, suami jalan lain, istri ikut jalan lain, kita tidak dapat ketemu. Lalu bagaimana kita bisa mengharapkan supaya bisa keluar dari tantangan, persoalan dan kesulitan itu? Yesus dan Maria telah berjalan bersama-sama. Dan dalam kebersamaan itu, mereka juga menunjukkan bahwa mereka juga adalah bagian dari Tuan Pesta. Dan mau bergabung diri bersama Tuan Pesta untuk mengatasi kesulitan, persoalan, tantangan karena kekurangan anggur itu sendiri. Dan justru di sini semangat kerjasama perlu kita bangun. Dalam hidup bersama sebagai suami istri, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendirian. Suami tidak bisa bekerja sendiri tanpa istri. Istri juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa suami. Suami istri harus sama-sama bekerja sama dan sama-sama bekerja. Tujuannya hanya satu, yakni mencapai kebahagiaan itu sendiri. Dengan demikian, kebahagiaan yang terjadi, yang diciptakan di dalam keluarga itu sendiri menjadi milik bersama. Suami bahagia, istri juga bahagia. Para mempelai yang berbahagia, bukan tidak mungkin
bahwa dalam membangun hidup bersama, membangun hidup rumah tangga Anda pasti ke depan, Anda akan menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan, banyak kesulitan. Agar tantangan, persoalan, dan kesulitan itu bisa teratasi dengan baik, maka keterbukaan sikap iman kita sebagaimana yang dimiliki oleh Maria itu sendiri, terbuka kepada putranya Yesus, minta bantuan dari Allah. Jangan pernah menutup diri terhadap Tuhan ketika Anda berada dalam situasi susah, situasi sulit. Kalau Tuhan sendiri sudah Anda menutup hati, berarti bahwa hati Anda yang sudah tertutup terhadap Tuhan juga akan tertutup dengan pasangan Anda sendiri. Karena itu keterbukaan hati kita, ketergantungan kekuatan kita kepada satu orang yang kita imani, yakni Tuhan itu sendiri, baru kita belajar dari iman. Terbuka kepada Tuhan, dan keterbukaan kita kepada Tuhan juga kita arahkan untuk pasangan kita masing-masing. Semoga peristiwa bahagia bersyukur yang hari ini kita sama-sama rayakan sungguh-sungguh menyadari kita sekalian secara lebih khusus untuk pasangan-pasangan hari ini, supaya lebih terbuka dan membangun kerjasama yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama, secara khusus dengan pasangan Anda masing-masing. Dan semoga dengan penuh iman yang kokoh dan kuat, Anda dapat mampu menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan dan kesulitan di dalam rumah tangga Anda. Karena yakinlah bahwa Maria, Bunda kita yang kita imani, pasti akan selalu hadir dan menjadi pengantar. Dia menjadi orang terdepan untuk menghubungkan doa-doa kita, segala bentuk permintaan kita kepada Yesus Putra dan juga kepada Bapa di surga. Mari kita bersyukur dan bergembira untuk peristiwa hari ini, sambil tetap jangan melupakan Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup kita. Akhirnya saya mengucapkan provisia dan selamat memasuki hidup rumah tangga Anda yang baru. Semoga Tuhan sumber kasih yang telah mempersatukan Anda pada hari ini tetap terus membuat Anda bersatu dan sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan dalam perjalanan Anda membangun rumah tangga Anda yang baru, mulai dari sekarang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, tibalah saatnya bagi para mempelai ini untuk meneguhkan pernikahan mereka. Para mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Dia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Ini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Bapak Pastor yang kami kasihi, dengan bimbingan Tuhan, kami telah memilih dan memutuskan bersama sebagai teman hidup. Pilihan ini telah mendapat restu dari orang tua. Maka sekarang kami mohon kesediaan Bapak Pastor untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata cara gereja Katolik. Terima kasih atas pernyataan kalian. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada saksi,
Para saksi yang terhormat, adakah sesuatu yang menghalangi pernikahan ini menurut adat gereja Katolik? Setahu kami tidak ada halangan untuk meresmikan pernikahan ini. Karena itu kami mendukung permohonan mereka. Para mempelai yang berbahagia, setelah mengadakan penyelidikan dan penelitian seperlunya, serta dikuatkan pernyataan para saksi, saya selaku pejabat gereja menerima permohonan ini. Akan tetapi sebelumnya, perkenankan saya untuk bertanya kepada saudara-saudara sekalian di hadapan para saksi dan hadirin tentang keikhlasan hati kalian. Bapak Ibu para mempelai, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, dengan hati. Selama menjalani perkawinan ini, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabatan tangan dan menyatakan kesepakatan di hadapan Allah dan gereja. Saya, Simon Octavianus Nainesi, memilih Ingrid Apolonia Bria menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Ingrid Apolonia Bria, memilih engkau, Simon Octavianus Nainesi, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Diego Pires, memiliki engkau, anak kita Dos Santos, jadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri padamu untung dan malam di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya memilih engkau Diego Pires menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Raimundo Alves, memilih engkau, Monita Erbalina Besreis, menjadi istri saya. Saya berjanji setia mengabdi diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Jonita Ermalina Besreis, memilih engkau, Raimundo Alves, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdi diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Belardino Suarez, memilih engkau, Luciana Suarez, menjadi istri saya.
jadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepada dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Luciana Suarez memilih engkau, Belardino Suarez, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepada dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Mari kita mengikuti upacara pemberkatan dan pengenaan cincin. Ya Tuhan, berkatilah cincin-cincin ini. Semoga para mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Belardino Suarez, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Luciana Suarez, Luciana Suarez, Luciana Suarez, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Luciana Suarez, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Belardino Suarez, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Raimundo Alves, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Jolita Ermelinda de Vries, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Raimundo Alves, terimalah, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Raimundo Alves, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Diogo Giles, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Anak kita Dos Santos, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ermelinda Anak kita Dos Santos, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Diogo Giles, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Simon Octavianus Nainesi, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Ingrid Apolonia Rian, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingrid Apolonia Baria, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Simon Octavianus Nainesi, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, dengan ini upacara pernikahan untuk keempat pasangan ini sudah selesai. Kita bersyukur dan bergembira atas anugerah sakramen pernikahan yang sudah mereka berikan. Sekarang kita mengikuti upacara pemberkatan barang-barang suci, kitab suci, salib dan rosario. Ya Allah, pecinta kasih, berkatilah Alkitab, patung, rosario, lilin dan perlengkapan rohani milik keluarga baru ini. Semoga melalui sarana yang telah disucikan ini, iman mereka semakin kokoh dan cinta kasih mereka semakin bersemi dalam menatap bahtera rumah tangga.
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bunda Maria, pandanglah kami semua yang sangat berbahagia pada hari ini. Betapa atas syukur dan terima kasih kami atas semua yang telah kami terima, terutama peringatan-Mu yang telah mempertemukan kami. Oleh karena itu, kami mohon Tuhan yang Bunda, bimbinglah dan ajarlah kami membangun keluarga seperti keluarga Kristus yang penuh kesederhanaan, kedamaian dan kerukunan. Sadarkanlah kami apabila kami terlalu emosional, kurang dewasa, dan kurang saling mengerti. Hiburlah kami bila kekecewaan dan kegentingan hidup melanda kami. Tawarkanlah hati kami bila kegelapan dan penderitaan menimpa kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Salam Maria, Salam Maria, rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, dan selamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu selalu. Terpuji di antara wanita, dan terpuji buah tubuhmu. Salam Maria, penuh rahmat, Ratu surga dan dunia, terpilih di antara wanita, menjadi Bunda Yesus Tuhan. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Bunda kenalan harap rahmat. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Bunda penuh cinta. Semoga Allah yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Semoga para mempelai ini diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai dengan semua orang. Amin.
saksi kasih Allah dalam dunia, dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga kita sekalian dan semua mereka yang kita doakan secara khusus perjalanan hidup membangun rumah tangga bagi pengantin baru hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah bisa sudah selesai.